Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari Amirul Mu'minin fil Hadith rahimahullahu ta'ala. Masih pada kitab Adhan, kitab Al-Adhan, bab yang ke-139. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, babu atau babun la yaftarishu dhira'aihi fis sujud. La yaftarishu dhira'aihi fis sujud. Wa qala Abu Humaydin radhiyallahu ta'ala anhu, سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضيهما. Bab tidak melengketkan ya, atau menghamparkan kedua lengannya di lantai ketika sujud, atau tidak menempelkan ya, kedua lengannya di lantai ketika sujud, menempelkan kedua lengan ke lantai ya, ketika sujud. Ini tidak dibenarkan ya. Inilah bunyi babnya tentang meletakkan lengan kedua-duanya atau satu dari keduanya ya, ketika sujud di lantai. Ini tidak dibenarkan di dalam salat. Imam Bukhari di dalam bab ini atau di bunyi bab ini menukilkan hadis ya. Dia mengatakan wa qala Abu Humaydin, dan Abu Humaid berkata, Abu Humaid sahabat Nabi ya. Sajadan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sujud, kata Abu Humaid. Wa wada'a yadayhi, dan dia meletakkan kedua tangannya ghaira muftarishin, tanpa ya, meletakkan kedua lengan di lantai, wala qabidihima, dan juga tidak menempelkan kedua tangan atau melengketkan kedua lengan di tulang rusuk, merapatkan kedua lengan di tulang rusuk. Karena kalau menempelkan ke lantai itu sudah otomatis menempelkan kedua lengan tersebut, lengan atas dengan lengan bawah. Ketika ditempelkan lengan bawah ya ke lantai, maka sudah pasti bertemu
Tetapi yang dimaksud di sini adalah merapatkan dengan tulang rusuk, lengan atas dirapatkan dengan kedua tulang rusuk sebelah kiri dan kanan. Ini juga tidak dibenarkan. Dia diangkat lengan itu, kemudian dijauhkan dari tulang rusuk, Inilah tata cara sujudnya Nabi dalam cerita Abu Humaid sahabat radhiyallahu anhu menceritakan Nabi sujud, lalu dia meletakkan kedua tangannya, kemudian lengan bawah diangkat, tidak ditempelkan di lantai, kemudian lengan atas dijauhkan dari tulang rusuk. Ini penjelasan dari hadis ini. Dan yang ada dalam bunyi bab tadi, tidak menempelkan kedua lengan ke lantai ketika sujud. Ya, satu dari dua bahagian dari sifat Abu Humaid, dari sifat salat Nabi dalam cerita Abu Humaid. Abu Humaid menceritakan tiga malah. Yang pertama meletakkan tangan di lantai, yang kedua mengangkat atau tidak menempelkan lengan bawah ke lantai, kemudian yang ketiga menjauhkan lengan atas dari tulang rusuk. Ini sifat tangan ketika sujud. Ya, sifat tangan di mana posisi tangan ketika sujud dalam sifat salat Nabi versi Abu Humaid radhiyallahu taala an, yaitu kedua tangan di lantai, kemudian lengan bawah diangkat, kemudian lengan atas dijauhkan dari tulang rusuk. Ya, ini makna dari bab ini. Kemudian kita baca hadis yang satu-satunya di bawah bab ini, hadis 822. Hadis 822. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala sami'tu Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadisnya, i'tadilu fis sujud. I'tadilu fis sujud. Ini hadis Nabi. I'tadilu fis sujud. Wa la yabsut ahadukum dhira'ihi imbisatal kalbi. Wa la yabsut ahadukum dhira'ihi imbisatal kalbi. I'tidallah kalian pada sujud. I'tidallah kalian pada sujud. Ya. I'tadilu maksudnya seimbang. I'tidal. Ya. Kemudian Nabi SAW menekankan tentang masalah bab wala yabsut ahadukum, dan salah seorang kamu janganlah membentangkan dhira'ihi, kedua lengannya, seperti imbisatal kalbi, seperti anjing membentangkan lengannya. Ya, seperti anjing membentangkan lengannya. Anjing berbaring bagaimana? Lengannya diginikan. Ya, imbisatal kalbi, kedua lengannya ditempelkan di lantai. Ini larangan membentangkan, menempelkan kedua lengan di lantai, dan ini disamakan oleh Nabi dengan imbisatal kalbi, seperti anjing membentangkan lengan atau lengan tangannya. Ini salah satu dari larangan menyerupai hewan di dalam salat. Ya, menyerupai hewan
di dalam menyerupai perbuatan hewan, ya, menyerupai perbuatan hewan di dalam salat. Ketika anjing berbaring, maka dia akan menempelkan kedua lengannya di lantai. Seperti itu pula lah orang yang salat dilarang melakukannya, maka orang yang salat dilarang melakukan hal yang seperti itu ketika sujud. Ya, sifat sujud, sifat tangan ketika sujud sudah kita jelaskan dari hadis Abu Humaid. Diletakkan telapak tangan di lantai, kemudian lengan diangkat dengan bawah, lengan atas dijauhkan dari tulang rusuk. Ya, inilah hadisnya. Ya, sementara Ibnu Hajar menukilkan perkataan Ibnul Munayyir di dalam syarahnya. Ia mengatakan akhadha lafdhat tarjamati min hadithi Abi Humaid. Bunyi bab tadi diambil oleh Imam Bukhari dari lafaz hadis Abu Humaid yang ada di bunyi bab. Nabi SAW dia mengatakan bahwa Nabi meletakkan kedua tangannya tanpa iftirash. Ya, ini bunyi babnya demikian, la yaftarishu, tidak iftirash kedua tangan, kedua lengan di lantai ketika sujud. Sementara wal makna min hadithi Anas, adapun makna dari bunyi bab itu diambil dari hadis Anas, hadis yang ada di bunyi bab. Hadis bunyi babnya tidak ada iftirash, bunyi hadisnya tidak ada kata iftirash. Dia wala yabsut ahadukum dhira'ihi imbisatal kalbi. Tidak ada iftirash. Ini hanya sekedar bahasa atau lafaz hadis. Kalau dalam bunyi hadis Abu Humaid yang ada di bunyi bab tadi, ghaira muftarishin, tidak menempelkan atau tidak melakukan iftirash, yaitu menempelkan lengan di lantai. Sementara bunyi hadisnya la yabsuta, ya basata yabsutu, bastan atau imbasata yambasitu imbisatan, maknanya sama. Iftirash yang dimaksud dalam bunyi bab adalah al-bastu atau al-imbisat dalam bunyi hadis Anas, ya, yaitu menghamparkan lengannya di lantai, Kemudian kata Ibnu Munayyir, wa arada bidzalika anna al-iftirash al-madhkura fi hadits Abi Humaid bima'na al-imbisat fi hadits Anas. Ya, maksudnya Imam Bukhari bermaksud dengan tindakannya tadi, bunyi bab digunakannya hadis Abu Humaid. Ya, untuk membuat bunyi babnya dia menggunakan lafaz hadis Abu Humaid yang tadi sebelum hadis yang sekarang. Kemudian sementara bunyi hadisnya adalah tentang imbisat atau la yabsuta, menunjukkan bahwa iftirash yang dimaksud oleh Imam Bukhari adalah imbisat yang dimaksud oleh hadis Anas, yaitu menghamparkan atau menempelkan lengan di lantai. Ya. Kemudian sebenarnya lafaz hadis larangan dengan kata yaftarish ada, tetapi bukan di Sahih Bukhari. Ya. Imam Bukhari membuat bunyi lafaz babnya la yaftarish, lafaz iftirash. Sementara hadis Anasnya bukan itu, la yabsuta. Ya. Ternyata hadis larangan menempelkan lengan di lantai itu dengan lafaz iftirash ada, tetapi bukan di dalam Sahih Bukhari, tetapi di dalam Sunan Abi Daud. Ya, kata Ibnu Hajar, ya, di dalam Sunan Abu Daud ganti dari la yabsut ahadukum adalah la yaftarish. Ya, jadi tidak ada masalah
karena lafaz itu ada dalam hadis, la yaftarish ahadukum ya dhira'aihi iftirash al-kalbi. Jadi antara lafaz yabsut dengan la yaftarish tidak bertentangan. Ya, kemudian kata Ibnu Hajar, justru lafaz iftirash ini ada juga dalam hadis Ahmad, hadis Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah. Nabi SAW bersabda, "Idza sajada ahadukum falyatadil wa la yaftarish." Ya, ada larangan yaftarish. Ya, wa la yaftarish dhira'aihi. Dan bahkan dalam hadis Aisyah dengan lafaz dengan nada yang sama di Sahih Muslim. Jadi tidak ada permasalahan tentang perubahan lafaz tadi karena maksudnya sama. Walaupun dalam Sahih Bukhari ini justru yang diambilnya lafaz hadis Anas yang artinya la yaftarish, sementara bunyi babnya la yabsut tadi, la yabsut, sementara bunyi babnya la yaftarish. Tetapi yang terpenting bagi kita dari bab ini adalah larangan tadi, larangan dengan berbagai lafaz dalam Sahih Bukhari sekarang ini dengan hadis Anas, kemudian juga dalam Sahih Bukhari di bunyi bab muallaq, dan ada di Sunan Abi Daud, dan bahkan ada dengan lafaz yang lain dari hadis Jabir, ya, dari hadis Aisyah di Sahih Muslim dengan lafaz la yaftarish. Tujuan dari hadis yang berbeda ini adalah larangan yang sangat ditegaskan untuk menempelkan lengan di lantai. Ini masih tidak sedikit kita lihat kaum muslimin yang melakukannya, yang melanggar larangan Nabi, padahal dengan dua lafaz tadi banyak sekali hadisnya, dari hadis Anas, dari hadis Jabir, dari hadis Aisyah, baik di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Musnad Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Abu Daud, ya, yang dua lafaz tadi dijadikan hadis yang menjelaskan dengan dua lafaz tadi, yang menekankan bahwa tidak boleh ketika sujud menempelkan lengan bawah. Ya, yang luar biasa adalah perkataan Ibnu Hajar. Ya, tadi kan yang ini larangan yang pertama, yang kedua Nabi menyerupakan dengan anjing. Ya, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan anjing. Ya, dan itu tidak dibenarkan. Kata Ibnu Hajar, fa inna tashabbuha bil asya'il khasisati yunasibu tarkuhu fis salah. Sungguhnya menyerupai perkara-perkara yang hina, ya, menyerupai hewan, itu sangat pantas untuk ditinggalkan dalam sholat. Kata beliau, wal hay'atul manhiyu anha aidan, melakukan sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan, cara-cara yang dilarang tadi, itu menggambarkan, ya, bahwa orang yang sholat itu meremehkan. Ya, ketika dia menempelkan, di samping itu larangan Nabi, kemudian Nabi menyerupakan dengan perbuatan anjing, kemudian di situ ada kesan meremehkan sholat dan tidak atau sedikitnya perhatian terhadap sholat. Orang yang meletakkan kedua lengan bawahnya di lantai itu ada 3 larangan atau 3 pelanggaran yang dia lakukan dalam sholat. Yang pertama, dia telah melanggar larangan Nabi. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis bab ini, kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Anas juga, kemudian diriwayatkan pula oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, bahwa Nabi melarang la yaftarishu la yabsutu, ya, dengan 2 lafaz tadi, ya. Kemudian tambahannya yang kedua, dia telah menyerupai perbuatan anjing di dalam salat. Telah menyerupai perbuatan anjing, meletakkan itu menyerupai anjing.
imbisatul qalbi, Nabi melarang untuk menyerupainya. Kemudian yang ketiga, pelanggaran yang ketiga, bahwa dia meremehkan salat, tidak memberikan perhatian yang besar terhadap salat. Untuk sekedar mengangkat lengannya saja dia tidak mau, menunjukkan betapa malasnya dia bergerak, walaupun mungkin hanya terlalu berat bagi orang yang meremehkan, tetapi bagi orang yang memperhatikan itu sangat ringan, sangat mudah. Untuk menegakkan lengannya itu sangat mudah, tetapi sangat berat bagi orang yang malas sholatnya, ya, yang sekedarnya saja sholat, yang sekedarnya sholat sangat berat, padahal hanya lengan saja. Nah, ini pelanggaran yang ketiga yang dilakukan oleh orang yang meletakkan lengannya ketika sujud di lantai, ya. Itulah kesimpulan dari bab 139 ini, dan ini masih berkaitan dengan sifat sujud, ya. Kita sudah membaca sebelumnya adalah tentang duduk di antara dua sujud, al-muqtu baina sajdatain. Sekarang adalah sifat sujud. Ketika sujud, tangan bagaimana? Tangan diletakkan di bawah di lantai, lengan bawah diangkat, lengan atas dijauhkan dari siku. Ini sifat yang dijelaskan oleh hadis Abu Humaid. Kemudian bab setelahnya, bab 140, masih tentang tentang sifat salat setelah sujud. Bab man istawa qa'idan fi witrin min salatihi thumma nahada. Ya, intinya bab ini menjelaskan menjelaskan tentang disyariatkannya duduk istirahat, ya. Kata Ibnu Hajar bahwa bab ini dengan hadis yang ada di bawahnya menjelaskan masyru'iyyati jalsatil istirahah. Jalsa istirahah seperti yang dijelaskan dalam bunyi bab ini. Bab man istawa qa'idan, orang yang duduk dengan sempurna, istawa qa'idan, ya, dalam posisi duduk yang sempurna, fi witrin min salatihi, pada rakaat ganjil dari salatnya, maksudnya rakaat pertama kemudian rakaat ketiga, bila mana itu salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Ini maksud dengan duduk dengan sempurna pada rakaat yang ganjil dari salatnya, kemudian dia setelah duduk sempurna itu dia berdiri, thumma nahadha, ya, thumma nahadha. Maksudnya tadi seperti yang kita sampaikan bahwa yang adalah tentang duduk istirahat pada rakaat pertama, ya, selesai rakaat pertama selesai dengan apa? Sujud kedua, ya, pada rakaat pertama sujud yang kedua, selesai rakaat pertama. Karena satu rakaat itu adalah berdiri, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua. Kan selesai itu satu rakaat. Sekarang dia masuk ke rakaat yang kedua. Jadi ujung dari rakaat yang pertama itu dimaksud dengan witir. Karena dia selesai rakaat yang pertama dengan sujud yang kedua tadi, sekarang dia ingin menuju awal rakaat yang kedua. Jadi posisi menuju awal rakaat yang kedua ini masih disebutkan dengan witir, yaitu rakaat yang pertama. Ini yang lalu dia duduk sejenak, duduknya sempurna, seperti dia duduk tasyahud, cuma lamanya, jedah waktunya, durasinya, ya, ini tidak selama duduk yang ada penjelasan dan keterangannya dari Nabi dari sifat salat, ya. Kemudian nanti setelah selesai dari rakaat yang ketiga dengan sujud yang kedua pada rakaat tersebut dan hendak melanjutkan ke rakaat yang keempat, untuk masuk ke rakaat yang keempat dia duduk sejenak.
setelah duduk sejenak lalu dia berdiri, thumma nahadha, lalu dia berdiri. Ini yang dimaksud oleh bab yang ke-140 ini, yaitu disyariatkannya duduk istirahat. Ya, duduk istirahat. Memang terjadi perbedaan pendapat ulama mazhab ya tentang masalah ini. Adapun yang berpendapat sunnahnya atau disyariatkannya duduk istirahat ini diantaranya adalah Al-Imam Syafi'i. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, akhadha biha Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil ya maksud dari hadis ini, dari hadis tentang adanya disyariatkannya duduk istirahat. Wa ta'ifatun min ahli hadis, yang sekelompok dari ulama-ulama hadis. Kemudian mazhab Imam Ahmad atau pendapat Imam Ahmad ada dua riwayat. Al-Khallal, salah satu perawi atau murid dari Imam Ahmad, menjelaskan bahwa Ahmad ujung akhir-akhirnya berpendapat dengan pendapat ini, ya, bahwa duduk istirahat itu disyariatkan dan disunnahkan. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, kata Ibnu Hajar, walam yastahibbahal akthar. Jumhur ulama tidak menjadikannya atau tidak menyatakan itu sunnah. Ya, mereka mengatakan bahwa duduk itu memang ada, tetapi sesuai kebutuhan. Ya, bila mana seseorang untuk langsung naik dari sujud itu sangat sulit, dia harus mengambil ancang-ancang dahulu dengan duduk untuk istirahat, maka baru benarkan dia atau disunnahkan dia melakukannya. Tetapi bagi orang yang tidak membutuhkan dari sujud, dia sangat mampu untuk naik langsung, maka tidak disunnahkan. Ini pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua adalah mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan yang lain-lainnya, bahkan At-Tahawi, ya, Al-Imam At-Tahawi dari mazhab Hanafi atau mazhab Abu Hanifah menjelaskan dengan dalil-dalil, ya, dengan argumentasi tentang tidak sunnahnya bagi orang yang tidak membutuhkan. Ya, tidak disunnahkan bagi orang yang tidak membutuhkan. Ya. Tetapi Ibnu Hajar lebih condong kepada pendapat pertama. Bahkan dia membantah, memberikan alasan-alasan atau membantah alasan-alasan At-Tahawi, sebagaimana dalam Fathul Bari ada beberapa alasan Tahawi yang dibantah oleh Ibnu Hajar, ya, yang dibantah oleh Ibnu Hajar. Seperti misalnya bahwa kata Tahawi asalnya Nabi melakukan itu karena membutuhkan, ya, dibantah oleh Ibnu Hajar dengan mengatakan bahwa asalnya perbuatan Nabi itu semuanya bukan kebutuhan tetapi syariat. Ya. Sebelum ini sebenarnya kita harus baca hadisnya terlebih dahulu. Baik, sebelum kita lanjutkan yang tadi, kita harus baca hadisnya. Ya. Hadis nomor 823, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad bin Sabbah qala akhbarana Hushaym qala akhbarana Khalid al-Hadza, ya, an Abi Qilabah qala akhbarana Malik bin al-Huwairith al-Laythi radhiyallahu ta'ala an. Malik bin al-Huwairith, sahabat Nabi, ia bercerita annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli, bahwa beliau melihat Nabi SAW salat. Malik bin al-Huwairith radhiyallahu anhu melihat Nabi sedang salat. Fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Apabila beliau berada pada rakaat yang witir dari salatnya, dia tidak bangkit berdiri sehingga dia sempurna duduk. Sehingga dia sempurna duduk, ya, yastawi qa'idan. Ini sifat perbuatan Nabi dalam salat yang dilihat oleh Malik bin Huwairith. Kembali kita kepada alasan Ibnu Hajar tadi. Asalnya perbuatan Nabi dalam salat
adalah tuntunan, bukan kebutuhan. Ya, kata beliau, bi annal asla adamul illah. Asalnya tidak ada kebutuhan. Jadi perbuatan Nabi dalam salatnya itu tuntunan atau kebutuhan? Asalnya tuntunan. Maka Nabi mengatakan, yang meriwayatkan hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, siapa? Malik bin Huwairits, sahabat ini. Dan itu salah satu bantahan Ibnu Hajar, bahwa yang meriwayatkan hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Sekarang Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu melihat Nabi salat sebelum bangkit berdiri pada rakaat yang pertama. Mengapa dia dulu duduk sejenak, dengan duduk yang sempurna? Lalu kembalikan kepada hadis yang tadi, kembalikan ke hadis yang sallu kama ra'aitumuni usalli. Berarti perbuatan Nabi itu asalnya bukan karena kebutuhan Nabi, bukan karena Nabi sakit lalu dia melakukan itu. Asalnya adalah tuntunan berdasarkan hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, jadi Ibnu Hajar lebih condong kepada pendapat Imam Bukhari. Imam Bukhari di sini pendapatnya apa? Duduk istirahat, makanya dia dibuat bunyi bab. Ya, walaupun tidak terlalu jelas ya, karena dia mengatakan manistawa qa'idan. Ini adalah isyarat bahwa ada perbedaan pendapat. Dia hanya menjelaskan seorang yang sempurna duduk pada rakaat yang witir dari salatnya, kemudian dia bangkit untuk berdiri, menjelaskan adanya pendapat, dan dengan membuat ini seakan-akan dia lebih condong kepada pendapat yang mengatakan itu sunnah. Dan ada isyarat di situ tentang adanya perbedaan pendapat. Kemudian Ibnu Hajar juga mempertahankan dan membela pendapat yang menyunahkan atau yang mengatakan bahwa duduk istirahat itu sunnah. Duduk istirahat itu sunnah. Dan hadisnya tadi, Malik bin Huwairits melihat Nabi melakukan, ya, berarti dia benar-benar melihat, karena dia tahu di rakaat yang keberapa Nabi melakukannya. Ya, di rakaat yang pertama untuk naik ke rakaat yang kedua, di rakaat yang ketiga untuk naik ke rakaat yang keempat. Nah, ini menunjukkan bahwa dia benar-benar memperhatikan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itulah pendapat yang kita kuatkan, ya, berdasarkan dalil yang ada, kemudian juga penjelasan-penjelasan, ya, dari para ulama, ya, dari para ulama, terutama tadi hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, asalnya tuntunan, asalnya perbuatan Nabi dalam salat adalah tuntunan, kecuali bila mana nanti ada penjelasan bahwa itu disebabkan oleh sakit, seperti, walaupun tetap itu juga sebagai tuntunan, yaitu Nabi SAW salat dalam keadaan duduk, ya, salat dalam keadaan duduk pada salat fardu, karena dia terjatuh dari kendaraannya, kemudian dia sakit kakinya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk, dan para sahabat sebagian mereka ikut salat berimaman dengan Nabi, dan Nabi SAW, dan mereka salat dalam keadaan berdiri, lalu Nabi SAW memberikan aba-aba kepada mereka untuk duduk, ya, untuk duduk, kemudian mereka pun duduk, ya. Nabi SAW setelah salat mengingatkan, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Kemudian di antara bunyi hadisnya, idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Apabila imam itu salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian semua dalam keadaan duduk, kata Nabi SAW. Meskipun hadis ini seperti yang telah kita pelajari dinyatakan mansukh oleh para ulama. Mansukh itu apa? Hukumnya dihapus. Yang menghapusnya adalah kisah kejadian sebelum Nabi meninggal dunia, yaitu Nabi SAW salat dalam keadaan duduk, sementara Abu Bakar yang berimaman dengan dia salat dalam keadaan berdiri. Apalagi makmum di belakang semuanya berdiri, ya, semuanya berdiri. Dan itu tadi salah satu kebutuhan Nabi ketika salat, karena jelas para sahabat tahu dia tidak bisa berdiri karena kakinya sakit, ya, disebabkan terjatuh dari kudanya atau dari kendaraannya. Sementara yang tadi
Tidak ada penjelasannya. Malik bin Huwairits melihat ya Nabi SAW pada rakaat pertama, pada rakaat yang ketiga yang ganjil, sebelum bangkit untuk berdiri dia duduk sejenak terlebih dahulu. Ya, ini menunjukkan bahwa asalnya adalah sesuai dengan konteks hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini sangat kuat dalilnya. Ya, bahwa itu adalah sunnah. Wallahu a'lam. Ya. Ya, selesailah. Sudah. Masih ada ya, masih ada di sini bab yang ke 141 yang berkenaan dengan sifat salat satu rakaat. Ya, kita sudah memulainya dari banyak ya, sudah lama ya, tentang bacaan takbir atau takbiratul ihram, kemudian bacaan-bacaan setelah takbir, kemudian bacaan Al-Qur'annya, menggabungkan antara ayat ini dengan ayat itu sampai selesai satu rakaat sekarang ini. Bahkan selesai dari sujud yang kedua, kemudian tidak bangkit ke rakaat yang berikutnya pada rakaat yang ganjil, itu tuntunannya adalah duduk istirahat, dan ini sunnah menurut pendapat yang kita kuatkan, dan di sana ada pendapat yang tidak mengatakan sunnah. Ini yang perlu diperhatikan, karena memang ini kedua pendapat ini memiliki dalil yang kuat ya, walaupun kita lebih menguatkan dalil yang menyatakan itu sunnah ya, menguatkan bahwa dalil yang menyatakan bahwa duduk istirahat itu sunnah. Sekarang 141 cara naiknya. Kalau tadi dia duduk istirahat lebih dahulu, sekarang setelah duduk istirahat itu untuk naik ke atas bagaimana caranya? Ini luar biasa detailnya para sahabat menceritakan sifat salat Nabi. Kata Imam Bukhari, bab kaifa ya'tamidu 'alal ardi idza qama min ar-rak'ah. Ya. Bagaimana dia bertumpu di lantai ketika hendak bangkit berdiri dari rakaat. Ya. Rakaat apapun juga, rakaat pertama, kedua, ya setelah tasyahud awal, kemudian rakaat ketiga, rakaat keempat. Untuk naik, kalau untuk rakaat yang pertama tadi tentu ada duduk istirahatnya. Setelah duduk istirahatnya untuk naik ke atas bagaimana caranya? Dengan apa dia bertumpu? Apakah dengan lutut, dengan kakinya, kedua kakinya, telapak kakinya, atau dengan tangannya? Ya, ini terjadi perbedaan pendapat tentang masalah mendahulukan tangan ketika ruku, ketika sujud, ketika sujud, kemudian mendahulukan lutut ketika bangkit. Ini sifat yang pertama. Sujudnya tangan dulu, ya. Bangkitnya tangan juga terakhir ya. Ya, lututnya terlebih dahulu. Kalau yang kedua, ketika sujud lutut terlebih dahulu, sementara naik nanti dia bertumpu dengan kakinya, bukan lutut. Nanti lutut yang diangkat ya. Ketika lutut diangkat, yang akan dia tekankan sekuat-kuatnya adalah kakinya ini. Nah, kan berpijak, bertopang kepada pangkal kakinya. Ini pendapat yang kedua. Ya. Itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar di dalam syarahnya. Ya. Jadi ini dua sifat. Ini adalah imbas dari perbedaan pendapat tentang untuk sujud itu, apakah tangan lebih dahulu atau lutut terlebih dahulu. Yang mendahulukan tangan terlebih dahulu berarti nantinya dia bertumpu pada tangan. Ya. Kakinya tidak terlalu karena nanti dia akan nampak ya? Tidak nampak di atas meja berarti saya. Ya. Bagi yang melakukannya, cobalah yang biasa mendahulukan tangan ketika sujud, nanti ketika bangkit dia akan yang terakhir yang bersentuhan dengan lantai adalah tangannya juga. Ya, yang ini nampak. Ya, tapi cobalah jadi tangan yang bertumpu pada tangan. Sementara yang lututnya yang turun dengan lutut terlebih dahulu, nanti dia ketika naik
yang akan menjadi pusat kekuatannya untuk naik adalah kakinya. Saya tadi malam ketika membaca mencoba, memang kekuatan pada kaki, makanya terkadang tidak terlalu kuat, terpaksa kadang-kadang karena khawatir jatuh, tangan kita membantu, ya, tangan membantu untuk bertopang, tetapi kekuatannya pada kaki seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Jadi ini dua cara yang masyhur bagi kita adalah dengan bertumpu pada tangan, ya, kata Ibnu Hajar, warawa Abdul Razzaq an Ibnu Umar annahu kana yaqumu idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati mu'tamidan ala yadayhi. Mu'tamidan ala yadayhi ini nukilan Ibnu Hajar di syarahnya, mu'tamidan ala yadayhi qabla an yarfa'ahuma. Dia bertopang pada kedua tangannya, dan ini kekuatan di sini, ya, kekuatan di sini untuk mendorong badannya untuk naik ke atas, berdiri, ya, sebelum nanti terakhir yang diangkat dari lantai adalah telapak tangannya. Ini diriwayatkan dari Ibnu Umar. Sementara sebelumnya beliau mengisyaratkan tentang sifat yang pertama tadi, yaitu bagi orang yang ketika sujudnya mendahulukan lutut, maka nanti ketika berdirinya memang lutut juga terakhir yang diangkat, tetapi dia topangannya, tumpuannya bukan pada lutut. Lutut tidak ada pengaruhnya, lutut tidak pengaruh. Lutut itu hanya bawaan. Yang akan mengangkat badannya adalah kakinya, telapak kakinya yang sangat kuat. Makanya di sini Ibnu Hajar mengatakan suduru qadamai, pangkal kakinya. Ya, suduru qadamai. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yanhab ala suduru qadamai. Bahkan beliau menukilkan riwayat, ya, di Fathul Bari, fa inda Sa'id bin Musayyab, fa inda Sa'id bin Mansur, walaupun sanadnya lemah, bi isnadin dhaif an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yanhadu ala suduri qadamaihi, seperti yang saya contohkan tadi. Dan bisa kita praktekkan ketika kita hendak bangkit dari bawah, dari sujud itu atau dari duduk setelah jalsatul istirahat tadi, untuk bangkit berdiri, dan kita mendahulukan tangan dan lutut terakhir, maka nanti ketika lutut diangkat, lutut tidak mulai punya tenaga, tidak punya tenaga lutut, sementara tangan yang menopang, ya, lutut tidak punya tenaga untuk menumpu ke atas, yang akan mendorong nanti. Makanya itu yang dalil kuatnya orang yang mengatakan bahwa orang yang ketika sujudnya mendulukan tangan, ketika bangkit tangan yang terakhir itu karena kebutuhan. Alasan mereka yang mengatakan bahwa ketika sujud itu tangan dulu, dan ketika bangkit berdiri adalah tangan terakhir, itu orang yang sudah berat badannya. Karena nanti ketika asalnya adalah dengan lutut terlebih dahulu, seperti yang pendapat yang kedua, itu nanti kalau dia berdiri, pangkal kakinya ini di dekat tumit itu tidak kuat untuk mengangkat badannya yang berat. Makanya untuk menumpu dengan tangan, itulah kebutuhan dia. Ini pendapatnya alasannya kuat, yang mengatakan bahwa masalah tangan dulu ketika sujud dan tangan terakhir ketika bangkit itu adalah orang sunnahnya bagi orang yang membutuhkan, berat badannya sudah di atas 100 kilo, ya, di atas 100 kilo, atau dia lemah atau sakit, maka sangat dibutuhkan ketika berdiri dorongan tangannya. Tapi bagi mereka yang sehat, badannya ringan, bertumpu pada pangkal kakinya, telapak kakinya, ini mudah baginya. Ini pendapat yang mengatakan bahwa tangan duluan ketika sujud itu, kemudian tangan terakhir ketika bangkit, itu untuk orang yang membutuhkan. Ini sangat kuat alasannya, karena memang ketika kita angkat lutut ini, ketika terakhir diangkat itu tidak ada tenaganya, dia hanya di bawah, bukan mendorong. Berbeda dengan tangan ketika dia terakhir dia mendorong, ya, mendorong. Jadi intinya sekarang
bab yang ke-141 ini menjelaskan kepada kita bahwa sifat bangkit atau bagaimana cara kita bertopang atau bertumpu ke lantai ketika bangkit. Ada dua sifat. Yang pertama yang bagi kita yang berpendapat ketika sujud itu tangan duluan, maka ketika bangkit setelah jalsatul istiraha atau ketika setelah tasyahud awal atau pada rakaat yang ketiga adalah dengan bertopang dengan tangan, seperti hadis Ibnu Umar tadi, bahwa beliau bangkit mengangkat badannya atau kepalanya dari sujud mu'tamidan ala yadayhi, dia bertumpu kepada kedua tangannya. Itu yang seringkali kita atau kebanyakan kita melakukannya. Sementara yang kedua adalah bertumpu dengan pangkal kaki, sudur qadamai, ya. Dan itu berat sekali. Terkadang kita yang sedikit-sedikit sudah mulai rasa sendi-sendi itu sakit, ngilu, itu terpaksa ketika tidak terangkat oleh kaki tersebut kita topang dengan tangan, ya, dengan tangan. Nah ini yang tadi saya berikan alasan orang yang mengatakan itu hanya sesuai kebutuhan, memang sangat tepat ya, sangat tepat. Jadi ini bunyi bab kita dan hadisnya belum kita baca. Kita baca hadisnya 824 dan hadis ini sudah berlalu ya, pada nomor hadis 818 ya, pada nomor hadis 818 hadis Malik bin Huwairits juga. Kata Imam Bukhari, haddatsana Mu'alla ibnu Asad qala haddatsana Wuhaib an Ayyuba an Abi Qilabata, ya, an Abi Qilabata qala ja'ana Malik bin al-Huwairits radhiyallahu ta'ala an fa shalla bina fi masjidina. Maka kata Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid al-Jarmi, ya, datang kepada kami sahabat Malik bin al-Huwairits, maka beliau salat di masjid kami, ya, fi masjidina hadha. Faqala inni, kata Malik bin al-Huwairits, inni la usalli bikum, sungguhnya saya akan melakukan salat dengan kalian, wa ma uridu salata, meskipun saya sebenarnya tidak ingin salat, ya, karena bukan pada waktu salat biasa, bukan pada waktu salat fardu, pada waktu salat di luar waktu salat dia datang dan dia ingin salat bersama murid-muridnya tersebut, ya, di masjid mereka. Walakin uridu an uriyakum kaifa ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli. Saya melakukan ini ingin memperlihatkan kepada kalian bagaimana saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Ya. Ini yang diceritakan oleh Abu Qilabah. Qala Ayyub, berkata Ayyub, muridnya Abu Qilabah, Ayyub bin Abi Tamimah as-Sikhtiyani, ya. Faqultu li Abi Qilabah, maka saya bertanya kepada Abu Qilabah, gurunya, wa kaifa kanat salatuhu, waktu itu bagaimana sifat salat Malik bin al-Huwairits yang dia lakukan bersama kalian? Qal, kata Abu Qilabah, mithla salati syekhina hadha, persis dengan salat guru kita ini. Jadi di sana mereka sudah punya guru, yaitu Amr bin Salamah atau Amr bin Salimah, itu guru mereka. Jadi salat yang dilakukan oleh Malik bin Huwairits persis dengan salat yang kita lihat dari guru kita, yaitu Amr bin Salimah. Qala Ayyub, wa kana dzalika syekh, kata Ayyub, adalah syekh itu, yaitu Amr bin Salimah, yutimmut takbir. Jadi Ayyub ini mendapatkan sifat salatnya Malik bin Huwairits karena gurunya Abu Qilabah menyamakan salatnya dengan guru mereka, ya. Jadi sekarang Abu Qilabah bercerita tentang Malik bin Huwairits, sahabat Nabi, bahwa pernah datang ke masjidnya
kemudian dia melakukan sholat bersama mereka, sholat yang dilihatnya Nabi melakukan. Lalu muridnya berkata, bagaimana caranya? Tunjukkan kepada saya bagaimana Malik bin Huwairis tadi melakukan sholat. Kata Abu Kilabah, persis dengan sholat guru kita. Jadi mereka sebenarnya terkadang satu seperguruan, terkadang jadi murid. Ayubnya jadi murid. Amr bin Salimah guru mereka, ya, guru mereka. Jadi Abu Kilabah mengatakan sholatnya Malik bin Huwairis itu persis dengan sholat siapa? Guru kita Amr bin Salimah. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan, persis dengan sholat guru kita Amr bin Salimah. Lalu Ayyub bin Abi Tamim as-Sikhtiyani menjelaskan kepada muridnya, kepada kita, bagaimana guru mereka Amr bin Salimah melakukan sholat, yaitu yutimut takbir, menyempurnakan takbirnya. Ya, ini sudah ada berlalu ya, bagaimana sempurna takbir itu sampai selesai. Allahu Akbar. Ya. Wa idza rafa'a ra'sahu anis sajdati ats-tsaniyah jalasa wa tamada 'alal ardi thumma qama. Apabila dia mengangkat kepalanya untuk rakaat yang kedua, ini bukan dari ya, tetapi untuk rakaat yang kedua, jalasa. Ini yang berkenaan dengan bab yang tadi sebelumnya. Jalasa, dia duduk, ini duduk istirahat. Wa'tamada 'alal ardi, dan dia bertumpu ke tanah, kemudian lalu dia bangkit. Bertumpu kepada ke tanah ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar, maksudnya dengan tangan. Ya. Ya, i'timad yang di situ maksudnya dengan tangan. Ini yang menguatkan juga bahwa bertumpunya dengan tangan. Jadi tangan yang terakhir ya naik ke atas, terlepas dari lantai, bertumpu dengan kedua tangan. Ini yang berkaitan dengan bab, yaitu i'tamada 'alal ardi, dia bertumpu di atas lantai dan bangkit berdiri. Bertumpu di atas lantai dengan apa? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar, yaitu dengan kedua tangan. Ya. Wa qila yustafadu min al-i'timad annahu yakunu bil yadi. Ya. Ya, diambil faedah bahwa bertumpu di sini maksudnya dengan tangan. Kenapa? Li'annahu ifti'alun minal imad. Karena dia kata kerja i'tamada itu kata kerja yang diambil dari imad. Dan imad itu maksudnya adalah bersandar dengan tangan. Imadun adalah wal muradu bihi al-ittika wa huwa bil yadi. Jadi maksud dari bertumpu kepada di atas lantai ini menggunakan tangan, walaupun tidak ada kata tangannya, tetapi diambil dari makna i'tamada. Ya, i'timad itu artinya bertumpu menggunakan tangan. Ya, menggunakan tangan. Inilah jadi di sini juga Imam Bukhari mengarah kepada apa yang kita sampaikan tadi, bahwa beliau memilih bahwa duduk istirahat adalah sunnah, kemudian bangkit, ya, bangkit dengan tangan terakhir, bertumpu dengan tangan. Berarti sujudnya sebelum itu, ya, untuk sujud adalah mendahulukan tangan. Ini yang kita raba-raba dari mazhabnya Imam Bukhari. Ya, apalagi beliau juga menjelaskan tentang masalah sebelum-sebelumnya tentang mendahulukan tangan ketika sujud. Ya, mendahulukan tangan ketika sujud, apa yang didahulukan? Ini menunjukkan bahwa beliau nampaknya lebih memilih pendapat sujud dengan kedua tangan terlebih dahulu, bangkit yang terakhir adalah bertumpu dengan kedua tangan. Ya, bangkit bertumpu dengan kedua tangan. Ini kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 bab yang telah kita pelajari. Yang pertama tentang sifat sujud, yaitu tidak dibenarkan untuk menempelkan lengan di lantai, dan tangan sifatnya ketika sujud adalah telapak tangan ditempelkan di lantai, kemudian lengan yang bawah diangkat dari lantai, sementara lengan yang di atas dijauhkan dari tulang rusuk. Itu bab yang ke-139.
140 adanya duduk istirahat. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Bukhari dan juga Ibnu Hajar ya, bahwa itu disunnahkan. Kemudian yang 141 bagaimana bertumpu ketika bangkit dari rakaat yang pertama, yaitu dengan menggunakan kedua tangan, dan di sana ada pendapat yang lain. Di sana ada pendapat yang lain, yaitu bertumpu dengan pangkal telapak kakinya. Itu yang di bawah tumitnya, yang di bawah mata kaki. Ya, itu terasa kalau kita naik itu terasa, itu sangat mengeluarkan tenaga. Terkadang bagi yang sendi-sendinya sudah mulai sakit, itu terasa sakit. Ya, ini 3 bab yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Dan bab yang ke-142, babun yukabbir wa huwa yanhadu minas sajdataini. Ini rakaat kedua. Ini rakaat yang kedua. Sementara rakaat yang pertama tadi sudah selesai dengan segala sifat-sifat salat yang dijelaskan oleh para sahabat Nabi SAW, dan kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Mana yang lebih utama saat kita masuk masjid? Kita melakukan salat tahiyatul masjid terlebih dahulu atau kita berdoa sambil berdiri? Karena kita memperkirakan beberapa saat lagi iqamah akan dilakukan atau salat dimulai. Karena kebiasaan seperti ini banyak dilakukan di masjid-masjid. Ya, bila mana memang waktu yang biasa antara selesai azan dengan iqamah itu sudah hampir tiba, hampir habis, maka menunggu iqamah, ya, kita ini kebiasaan ya, berdasarkan kebiasaan menunggu iqamah. Apalagi penjadwalan seperti sekarang ini, ada jadwal masa 15 menit, 10 menit jarak antara azan dengan iqamah, maka itu bisa dijadikan sandaran. Walaupun asalnya iqamah itu hak imam, ya, asalnya iqamah itu hak imam. Kapan dia keluar, maka iqamah dikumandangkan. Kalau ini prinsipnya, ada sebuah masjid yang prinsipnya bahwa iqamah itu adalah hak imam, kapan dia keluar maka iqamah dikumandangkan, maka ketika kita masuk masjid, langsung sholat. Nanti kalau ketika imam sudah keluar sementara kita baru mulai, hentikan sholat, putuskan sholat, ya. Bukan berarti kita tidak dapat pahala. Sudah dapat pahala, kita sudah mulai mengerjakan ibadah, ya, sudah mulai mengerjakan ibadah. Cuma kita mendapatkan pahala yang kedua, apa? Yaitu ketika Nabi mengatakan idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada lagi salat kecuali salat fardu. Maka salat sunat yang lain itu dibatalkan. Ya, maka kita mengikuti tuntunan Nabi di sini. Ya, berarti kita sudah dapat 2 pahala. Pahala salat sunatnya yang tidak selesai karena kita bukan saja berniat, tetapi bahkan sudah memulainya. Kemudian pahala yang kedua, kita mengikuti dan menaati tuntunan Nabi SAW. Jadi kalau aturannya adalah mengikuti, walaupun ada jadwalnya, tetapi imam kapan dia keluar dikumandangkan iqamah. Misalnya 10 menit ya, tetapi baru 8 menit imam keluar, iqamah dikumandangkan. Ya, iqamah dikumandangkan. Berarti kapan kita masuk masjid? Ya, walaupun kalau disesuaikan dengan waktu masih lama, ternyata imam sudah keluar. Berarti tata caranya seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau kita baru mulai atau pertengahan sholat, batalkan sholat tersebut, putuskan. Kemudian kita bangkit untuk mengikuti imam. Kalau seandainya yang tersisa dari sholat sunat kita sedikit, sudah duduk tasahud, maka selesaikan sholatnya. Wallahu a'lam. Adapun kalau di masjid-masjid yang lain, ini sangat banyak, itu memang berpatokan sekali dengan waktu yang ditetapkan. Ini sebenarnya tidak tepat. Ya, maka kalau waktunya tinggal sedikit, maka boleh kita menunggu dikumandangkannya iqamah
dengan berdiri, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang menilai ibadah seperti berzikir atau berdoa atau membaca ayat-ayat pendek atau surat-surat pendek. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita mengambil saf pertama dengan cara meletakkan sajadah atau benda yang lain sebelum tiba waktu solat atau booking tempat, sehingga saat waktu solat masuk, orang yang terlebih dahulu datang tidak bisa berada di saf pertama, sedangkan teman orang yang meletakkan sajadah tadi belum datang, ya, belum datang. Jadi dia pesankan kepada temannya, nanti kalau kamu datang letakkan, bookingkan saya tempat. Dia belum pergi, belum ke masjid. Nanti orang yang datang sebelumnya tidak mendapatkan tempat di saf pertama, ya. Sehingga saat waktu sholat masuk, orang yang terlebih dahulu datang tidak bisa berada di saf pertama, sedangkan orang atau teman orang yang meletakkan sajadah tadi belum datang ke masjid, belum berada di masjid. Karena seperti ini banyak terjadi di masjid-masjid, mengkafling tempat, ya. Ini sebenarnya sebuah tindakan yang sangat sangat menyedihkan. Orang ingin pahala saf pertama tetapi berlalai-lalai, ya, berlalai-lalai untuk mendapatkan saf pertama. Dia melakukan cara yang seperti tadi, kecuali ya kalau dia sudah datang ke masjid, kemudian dia berada di saf pertama sementara waktu sholat belum tiba, tiba-tiba ada pekerjaan yang dia teringat, kemudian dia keluar masjid. Ini lain halnya. Sementara yang ini tidak, dia meminta temannya meletakkan sajadahnya, meletakkan benda untuk membooking, sementara dia sudah mendapat jaminan saf pertama. Nantilah, ya, terakhir juga saf pertama. Ini sangat-sangat fatal sekali, ya. Dia tidak akan mendapatkan salat saf pertama. Dia mendapatkan pahala salat saf pertama karena dia dapat saf pertama itu dengan cara yang tidak benar, ya. Padahal yang dituntun adalah orang yang cepat ke masjid, ya, orang yang datang cepat ke masjid. Walaupun orang yang kedua tadi tidak dapat saf pertama, tetapi dia mendapatkan pahala lebih dari orang yang tadi meletakkan booking di tempat itu, karena dia sudah datang ke masjid, sudah berada di masjid, sudah banyak ibadahnya, sementara yang tadi masih makan-makan, masih minum-minum, dan nanti ketika pergi ke masjid dia tetap dapat saf pertama. Ini orang malas ingin mendapatkan balasan yang banyak, ya, ini tidak dapat pahala saf pertama, ya, ini tidak dapat pahala saf pertama. Dan ada pengecualian yang tadi, dia sudah ada di saf, sudah berada di saf pertama, kemudian ada halangan, dia mesti keluar lagi, lalu dia membooking, misalnya batal wudhunya, dia berwudhu terlebih dahulu, ada suatu yang kebutuhan yang mendesak, dia mesti keluar, ya, lalu dia meletakkan booking di sana, tidak ada masalah karena dia sudah berada di sana. Wallahu a'lam, ya. Pertanyaan via apa nih, live streaming, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang di suatu masjid imamnya jika sujud terakhir cukup lama. Ketika ditanyakan sunnah ketika sujud untuk berdoa, sementara pada pembahasan pekan lalu waktu sujud dan duduk antara dua sujud itu hampir sama. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, ini ya kaidah umumnya dia jarak waktunya tidak terlalu panjang, ya, tidak terlalu panjang. Dan seorang imam dalam salat, dia hubungannya dengan jemaah sangat erat. Dia mesti memikirkan, mendahulukan kepentingan jemaah daripada dia sendiri.
Makanya kalau seandainya dia biasa membaca doa ketika sujud banyak, baca di sholat sunat, jangan baca di sholat fardu. Ya, jangan baca di sholat fardu. Ini yang tuntunannya dari Nabi SAW. Ya, karena ini akibatnya nanti ketika alasannya bahwa waktu sujud, waktu duduk antara sujud, waktu ruku itu hampir bersamaan, sehingga ketika dipanjangkan sujudnya orang protes. Jadi kalau ingin berdoa, berdoa di waktu berdoa panjang ya, berdoa di waktu sholat sendiri, sholat sunat ya bagi imam ya. Tapi kalau ingin berdoa juga, maka berdoa dengan doa yang ringkas, dengan doa yang ringkas. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, selesai. Ini termasuk doa yang dibaca ketika sujud. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada? Silakan. Apa? Bacaan tasyahud awal dengan tasyahud akhir sama. Kalau seandainya kita sholat sendiri atau menjadi imam, maka dengan selesainya tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini sudah dinamakan tasyahud. Dan tasyahud diambil dari kata asyhadu, dan para ulama fikih mengatakan sampai salawat, Allahumma salli ala muhammadin ya. Tetapi kalau kita menjadi makmum ya, pada tasyahud awal itu menjadi makmum, kita sudah sampai syahadat, sudah sampai salawat, asyhadu Allahumma salli ala Muhammadin, sementara imam belum juga selesai, lanjutkan bacaan walau sampai selesai tasyahud, walau sampai selesai, habis semua bacaan pada duduk tasyahud itu, tasyahud akhir, tidak ada apa-apa ya, tidak ada apa-apa, karena waktu masih ada, imam masih belum selesai, maka lanjutkan bacaan tasyahud kita sebagai makmum. Adapun kita sholat sendiri atau menjadi imam, maka dengan selesainya tasyahud, selesai tasyahud awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian para ulama fikih menambahkan dengan salawat ya, dengan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Ada? Silakan. Gimana? Iya. Iya, duduk di antara dua sujud, atau bahkan ada juga yang melakukan ketika tasyahud. Kita waktu itu menjelaskan ada dua bentuk duduknya, iftirash dengan tawarruk. Setelah pengajian itu saya teringat ini, pertanyaan ini, walaupun setelah teringat ketika pengajian berikutnya saya lupa lagi, baru sekarang diingatkan dengan pertanyaan tentang duduk di atas dua tumit, di atas dua punggung atau bagian belakang telapak kaki, di belakang tumit. Jadi kedua kaki ditegakkan, kemudian duduk di atas belakang tumit, ya, di atas tumit. Apakah ini salah satu dari bentuk duduk dalam sholat? Ya, saya coba-coba untuk mencari ya. Ketika ingat itu saya coba-coba untuk mencari, saya tidak menemukan ada alasannya, karena melakukan, saya mendengar ada dalilnya ya. Bagi yang melakukan dan mendapatkan silakan. Sebagaimana masalah menempelkan kaki ketika sujud itu juga, setelah saya mengatakan ketika itu tidak menemukan ada dalilnya, kemudian setelah pengajian ada yang menyebutkan dalil dari hadis Aisyah tentang salat malam Nabi, kemudian juga dari hadis Tabarani yang dimana Nabi menempelkannya. Maka memang terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini ya. Tetapi ketika kita praktekkan hadis untuk menempelkan telapak jari jemari kita kemudian meluruskan ke depan ya, ini tidak sulit untuk dilakukan ketika ditempelkan telapak ya. Saya coba untuk melakukan perintah yang nas ya, yang jelas untuk mengarahkan ujung jari jemari telapak kaki kita, jari kaki kita ke kiblat, kemudian dengan perutnya menempel di lantai hampir keseluruhannya termasuk jari kelingking ya. Itu sulit sekali untuk dilakukan ketika ditemukan kedua telapak kaki, sulit untuk dilakukan semuanya. Saya coba ya. Ya, itu juga sebagai alasan sebagian para ulama bahwa bila mana itu dilakukan,
maka perintah yang nas dalam hadis Sahih Bukhari yang kita pelajari, wastaqbala bi butuni asabihi qiblah. Ya. Itu tidak bisa lakukan dengan menemukan. Ini pembahasan yang dalilnya muncul setelah saya menyatakan tidak mengetahui dalilnya. Ini juga nanti saya coba mencari-carinya, tidak saya temukan. Bisa jadi ada yang memberikan faedah, mendatangkan ada dalil duduk ya di atas kedua belakang tumit ketika tasyahud, dan ketika duduk di antara dua sujud, dan bahkan ada yang tasyahudnya duduk seperti itu ya, bahkan ada yang tasyahudnya duduk seperti itu. Kita minta yang tahu dalilnya menyampaikan kepada kita, karena saya coba juga mencarinya, belum saya temukan ya. Dan yang kita ketahui ada dua bentuk duduk, iftiras dan tawarruk. Iftiras sudah kita jelaskan, dan tawarruk juga sudah kita jelaskan. Wallahu ta'ala alam. Masih ada? Baik, bila mana tidak ada lagi pertanyaan, lalu kita cukupkan perjumpaan kita pagi hari ini sampai di situ. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.